Ini Den, gimana Den? Aku nggak bisa lanjut ini Den, sumpah. Halo dan halo. Oke, teman-teman, balik lagi sama aku Zakaria Segaston, host kesayangan kalian. Malam hari ini aku mengajak kalian semua, terutama sih pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah tetap stay di channel YouTube aku walaupun konten aku bervariasi. Tapi hari ini aku ada di salah satu tempat, memang di Samarinda juga, lokasinya di salah satu daerah ya, daerah terpencil lah gitu. Dan daerah terpencil ini daerah yang penuh sejarah gitu kan. Di sini aku menguak kejadian atau menelusuri salah satu tempat peninggalan zaman Belanda. Dan di sini aku nggak sendiri. Di sini aku panggil salah satu orang teman aku sendiri sih, bukan orang teman aku juga, dia orang pribumi di sini. Ini orangnya. Masuk dulu, brother. Nah, kamu kelihatan nggak? Soalnya dia agak kulit hitam. Jadi gini teman-teman, ini namanya Suba, dia itu orang sini, dan Suba ini nanti akan menceritakan tentang situs ini ya. Ya. Nah, buat teman-teman kalau mau lihat, di sini ada terowongan juga ya, ada terowongan. Ya. Coba kamu ceritakan sebentar buat teman-teman di luar sana, tempat ini seperti apa sih dulunya? Tempat persembunyian itu nah. Tempatnya peninggalan Belanda ya. Ya. Oh, itu buat teman-teman di luar sana yang pernah dulu duduk di bangku sekolah SD maupun sampai SMA, pasti kalian pernah mengenal salah satu materi sejarah lah. Dari bab 1 sampai bab 5 itu pasti kita mengenalkan sejarah-sejarah yang sering terjadi di situ kan, di Indonesia kita lah gitu. Pokoknya hari ini aku minta temanin sama kamu ya, kita eksplor di dalam ya. Cuma aku pengen tahu sih seperti apa sih tempatnya ini di dalam. Akhirnya Berangkat aja langsung. ayo let's go, jangan lupa subscribe dulu guys. Kamu yang duluan guys, kamu yang duluan. Iya. Aku nggak tahu tuh. Coba teman-teman lihat, ini temboknya nih. Kalau tembok ini tuh bekas diputus karena buat perjalanan warga itu nah, jalan utama warga, makanya dipotong seperti ini. Oh, makanya dipotong seperti Ya, ini. kalau dari awalnya tuh dia tuh panjang dia. Nah, ini temboknya ini bisa dipegang nggak ini? Bisa. Nah, ini temboknya tembok betul-betul zaman-zaman dulu ya, dahulu kala ya, pada zamannya. Bisa lihat sendiri Nah, kayunya. kayu ini kayu ulin coy. Ini kayu ulin ini salah satu yang pertama ada di Indonesia, kayu yang terkuat, mau di air, mau di lumpur, mau di kering, dia tetap selalu kuat. Ini namanya. Saya lihat jabuk semua guys. Coba lihat ini. Temboknya ini bentuk-bentuk tembok zaman dulu yang begitu racikannya itu, campurannya itu sangat kental sekali ya, banyak sekali campuran pasir-pasir ya. Kita masuk lagi. Wow, ini sih. Wow, teman-teman bisa lihat. Ini ada di atas aku di sini. Ini situs, ini gambarannya, bukan gambaran sih, memang ini tempatnya situs peninggalan Belanda zaman dulu ya. Teman-teman bisa lihat ke sana ya, kameramen ya. Itu ke sana itu ada air, kita nggak bisa masuk guys, ada air di sana. Itu ada pintu juga kayaknya di situ ya. Iya, ada pintu tuh. Nah, di situ ada pintu. Aku masuk di sini sih kayak ada energi ya, energi banyak banget yang apa namanya, yang pengen datangin, yang pengen kompromi sama aku, cuman aku nggak bisa ini. Itu teman-teman lihat sendiri, lihat tempatnya ini. Wow, ini wow, ngeri. Pokoknya kalau kalian ada di daerah kalian tempat peninggalan zaman-zaman dulu menurut sejarawan itu memang sejarah, kalian ya jangan pernah merusaki lah. Kalian boleh tidak merawatnya tapi jangan pernah merusaki. Itu aja sih kalau aku bilang buat teman-teman di luar sana. Di sini aku mulai grogi guys, sumpah grogi banget. Ini angker banget. Bukan angker sih, deg-degan aku ya. Kita mau masuk ke dalam ya nggak bisa guys. Coba lihat air itu. Di situ mau masuk, ini dalam banget air itu. Di situ ada pintu juga. Dan kebetulan apa itu? Kebetulan tempat ini di bawahnya itu ada saluran jalanan di bawah tanah yang bisa tembus ke Sungai Makam. Nah, dari sini tembus Sungai Makam tuh kira-kira ya ratusan kilo bisa tembus ke Sungai Makam dari tempat ini. Kilo apa meter? Iya, apa? Saking aku grogi guys. Kilo ke meter? Bukan ratus meter, sekilo sih. Iya, kilometer sih. Iya, pokoknya kilometer, pokoknya lebih dari 100 lah, ratusan lah panjangnya. Itu jalan di bawah tanah guys, gitu.
tapi luar biasa ya. Yo. Zaman dulu betul-betul membangunkan sebuah tempat ini betul-betul Proper lah gitu ya. koper, habis itu punya rencana dulu ya. Dan targetnya para pekerja di sini tuh dulu tuh orang-orang Indonesia ya. Kayaknya aku nggak tahu juga, Jak. Ini Subah mana tadi yang punya rumah? Subah. Mana Subah tadi? Loh. Subah mana? Hilang dia. Kita cari dia loh. Coba. Aduh. Loh, Kok dia tiba-tiba ada di sini? Ya coba. aduh. Kenapa kamu? Ngapain kamu di sini? Dorong aja nyemplung kan dia. Coba. Wah. Kamu jangan main gila begitulah. Aku nggak tahu tempat ini di dalamnya. Aku cari-cari kamu di dalam, malah dia di sini. Coba. Dia kenapa ya, guys? Mana aku tahu, Jak. Tahu kan? Keras banget badannya anjir. Coba. Subah. Bro. Bah. Lo. Coba. Jangan masuk dalam. Sini. Jangan masuk dalam. Jangan masuk dalam. Bah. Subah. Coba. Tan. Coba. Tarik, Jak, tarik itu lo rawa, Jak. Wih, rawa. Airnya tuh. Coba. Tarik, Jak. Jak. Aduh, senang. Ini sepertinya dia kerasukan ya. Sepertinya dia kerasukan, teman-teman. Dia kerasukan kayaknya ini. Aduh, kayak apa ini? Nih, ntar aku telepon si Dedi kalau nggak si Anu aja dulu. Kayak apa ini? Aku telepon si Dedi kalau nggak si Raden. Ya, aku nggak bisa ngatasin orang kesurupan kayak gini. Aduh, kita bawa orang lemah bulu lagi. Aduh. Mudah-mudahan angkat dia. Sini. Halo Dan. Ini kamu bisa minta tolong nggak? Kamu di mana nih? Loudspeaker. Di mana? Aku lagi di rumah. Kamu bisa minta tolong nggak? Ini aku nih ekspor tadi ke salah satu tempat ya. Tapi si Subah ini kesurupan di sini. Diangkat aku ya. Ya, coba aku share lokasinya biar aku ke sana. Ayo sudah bentar ya. Cepat, Den. Cepat tuh. Ayo guys. Kirim lokasinya, Jak. Aduh. Jaringan lagi. Waduh, jaringan. Sudah. Subah. Weh, itu rawa. Licin. Sini. Tan. Aku megang kamera lagi. Aku nggak bisa megang nih. Tuh. Coba. Ini sepertinya dia guys, kerasukan guys ya. Kerasukan dia. Sebenarnya dia yang mengajak aku ke sini untuk ekspor tempat ini. Cuma dia malah yang kerasukan. Ini terlalu terkosong pikiran ya kalau ke tempat kayak gini. Makanya nggak boleh teman-teman di luar sana nggak boleh kosong tuh. pikiran ke tempat-tempat seperti ini. Kita harus kuat iman, banyak berdoa. Jadi ini kayak apa nih, Jak? Tunggu Raden, dia mau kesini, aku Sherlock. Kebetulan dia tadi dekat. Dia tadi di tempat teman yang sekitar sini juga. Subah. Telepon lagi, Raden, telepon lagi. Wih, apa itu? Aduh. Di jalan kayaknya dia. Di jalan kayaknya itu, Ki. Di jalan. Lama, aku tarik dia dulu. Kuat. Aduh. Lo. Harus kayu. Sini. Raden mana? Raden belum nyampe juga ya. Mana Raden nih lamanya? Bilangnya dekat, Jak. Kenapa sih kamu nih? Sudah aku Sherlock. Tadi angkat lagi, mungkin dia di jalan.
Ini nih. Ini tolong banget. Ini nanti aja ceritanya. Ini kayaknya sudah kesurupan ini. Aku nggak bisa kendalikan soalnya. Nah, coba ditanya-tanya ya. Hah? Ditanya-tanya. Dia marah besar, soalnya aku nggak bisa tanya sendiri. Dia marah-marah dia. Coba guys, ini sampai sendalku terputus. Bentar ya. Tahan. Kita boleh tanya-tanya dulu ya. Ya, tanya. Kira menurut pandangan kamu, ini sosok apa yang masuk dalam jiwanya dia nih? Ya, kayaknya sosok yang dulu pernah ngebangun tempat bersejarah. Para pekerja? Iya, para pekerja. Para pekerja di sini? Iya. Coba bisa tanya-tanya dulu tentang para pekerja yang pernah meninggalkan di sini. Coba tanya. Ya. Selamat malam. Malam. Ini dengan siapa? Saya yang tepat ini. Dia yang tempat ini. Ini suaranya garam banget ya, laki-laki kayaknya. Iya, laki-laki. Para pekerja di sini dulunya. Ngapain kamu kesini ya? Sebelumnya kami minta maaf ya. Memang kami masuk di sini tadi sudah permisi baik-baik gitu. Tapi kenapa Anda masuk dalam tubuhnya teman saya? Ya. Teman kamu tidak sopan. Nggak sopan kayak apa? Tidak sopan, tidak Kita sopan seperti aja, aku. betul. Rasanya fine-fine aja sama kita, nggak pernah ngomong aneh-aneh. Dia masuk tanpa izin. Tanpa izin. Tuh, kami kan sudah permisi baik-baik tadi di sini. Iya. Ya, Jadi gini, Anda dulu para pekerja di sini. bukan. Terus apa? Saya yang mengerjakan orang sini. Oh, saya dia mengerjakan. Oh, dia. Hah. Berarti ini orang luar negeri. Iya, orang. Ya. Mungkin orang luar tapi dia bisa bahasa Indonesia kan? Iya, karena saking lama Iya, kan. kan lamanya di sini kan. Berapa Masehi itu ya? Iya. Hah, berapa abad lah dia jajah Indonesia, bukan jelajah sih, jajah ya. Iya. Bisa menceritakan sedikit nggak? Tiap tahunnya dulu pas mengerjakan tempat ini, berapa korban orang Indonesia yang tewas di sini? Banyak. Kira-kira berapa? Bisa ratusan atau puluhan? Ribuan. Wow, gaus. Ribuan teman-teman, luar biasa ya. Itu Sangat mengemaskan. meninggalnya dalam keadaan ketika bangun tempat ini atau gimana nih? Dia mati kelaparan. Emang dari pihak kalian tidak pernah dikasih makan gitu? Tidak. Kami mengerjakan mereka dengan secara kasar. Oh, mungkin dia di pekerjaan secara paksa ya kan? Kasar dikasih makan ya, Iya. makanya tewas ya. Iya, benar. Mm. Apa namanya, menyedihkan sekali ya, Iya. kisahnya ya. Sangat miris. Nah, di dalamnya itu pekerjanya itu dulu itu laki-laki aja atau ada perempuannya? Semua. Semua ya. Suami istri bisa bergabung kerja semua di sini. Ya, Tapi selama kerja tidak pernah kasih makan atau minum. cuma dikasih air. Dikasih air, guys. Makanya buat teman-teman di luar sana, kita bersyukur dengan berdasarkan perjuangan mereka dulu, melalui perjuangan mereka dulu, sehingga sekarang kita bisa merasakan indahnya nikmatin hidup di atas negara kita sendiri. Tanpa perjuangan zaman dulu, kita tidak bisa seperti ini. Mungkin kita masih zaman era-era penjajahan ya. Penjajahan. Heeh. Ini marah besar nih kayaknya. Iya, benar. Heeh. Tinggi besarnya. Bisa menceritakan nggak kejadian-kejadian aneh yang terjadi di bawah saluran ini, yang jalanan tembus Sungai Mahakam? Tidak bisa dipublikasikan. Tidak bisa, itu privasi ya. Iya, benar. Heeh. Ribuan meninggal ya tiap pekerja ya dulu ya. Benar. Heeh. Itu para pekerjanya dulu itu ngambilnya secara paksa atau memang ada kesepakatan dikasih gaji sekian atau dikasih beras, dikasih air minum sekian? Diambil secara paksa. Diambil secara paksa ya? Diambil secara paksa. Mungkin negaranya sendiri, negara luar yang pernah jajah di Indonesia, ketika dia melihat kejadian seperti ini, dia akan miris hatinya teman-teman ya. Dia akan miris, toh dulu almarhum atau orang-orang dulu pernah jajah Indonesia sehingga masyarakat Indonesia mengalami seperti ini ya. Ini Den, gimana Den? Aku nggak bisa lanjut ini Den, sumpah aku takut banget sumpah. Iya. Nah, Ini kita keluarkan aja. tanya dulu sebentar. Iya. Di sini
masalah nggak kalau ada orang-orang yang ngunjungin ke tempat ini? Tidak. Tidak Asalkan masalah. kalian ingat ciptakan kalian sendiri. Terowongan itu bisa diizin masuk nggak gitu kapan-kapan? Tidak bisa. Karena sudah ditutup kah? Atau memang tidak diizinkan? Tidak diizinkan oleh pihak kami. Mereka masih menguasai di sini. Iya, masih. Di sini kamu sendiri atau sama keluarga kamu atau memang nenek moyang kamu dari luar negeri yang kamu bawakan ke tempat ini? Dari nenek moyang saya. Warga Indonesia ada nggak yang tinggal sama kamu di sini? Ada dia yang memiliki kekuasaan tertinggi di sini. Oh, kamu kasih jabatan ke dia ya? Iya. Apa yang kamu lakukan terhadap dia di sini sehingga kamu kasih dia jabatan? Kita membuat kesepakatan. Kesepakatan dalam arti gimana itu? Mempekerjakan warga mereka. Mungkin dia mau kerjaan warga di sini, dia dapat imbalannya, timbal. Betul ya. Ini teman-teman di luar sana, di dalam video ini aku bukan berarti mengajak teman-teman untuk merasa ketakutan atau untuk mengajak teman-teman jangan main ke tempat seperti ini. Itu tidak masalah sih sebenarnya ya. Cuman pesan aku satu, ketika kalian ke tempat yang udah lama ditinggal, apalagi menurut sejarah ya, kalian jangan pernah kekosongan pikiran kalian gitu loh. Kuatkan berdoa lah sebelum masuk ke tempat seperti ini gitu. Iya. Karena sumpah di bawah tadi banyak banget energi guys yang Raden yang pengen interaksi sama aku, cuman aku nggak bisa kan gitu. Makanya aku ini kita keluarkan aja dulu dia nih. Aku nggak kuat lagi sudah ini lihatnya, kasihan dia. Cara air minum, bah. Mohon bah. Bah. Duh, senter kenapa tiba-tiba gangguan kah? Ini nah tiba-tiba anu nah. Duh, enggak nyala lagi senter. Dapat, senang. Kamu tahu gak sih apa yang terjadi sama kamu? Ya tadi tiba-tiba tuh Apa? ya ada yang manggil aku tuh dari bawah sana. Ada yang manggil? Manggil kamu dari bawah sana? Iya. Dikiranya kamu aku? Ya kira kamu tadi manggil di bawah sana makanya udah bingung. Iya, mungkin coba nih kayak Iya, aku tadi Den jalan ke sana sama Betet jalan ke situ. Sampai sana aku ngomong dole gini nggak ada orang, hilang dia. tiba-tiba dia hilang. Hilang tiba-tiba ada di sini gitu loh. Untung kamu dekat di tempat temanmu tadi. Ya, menurutku ini kayak portal jalan masuknya mereka. Iya, portal ya. Banyak banget di jalan itu ya. Menurut selain roh yang masuk dalam jiwanya dia tadi, ada nggak sosok lain yang kamu lihat di sini? Banyak ada yang dari pekerja, Ha-ha. ada yang sosok jin-jin dari luar juga. Tapi kita nggak bermasalah, nggak ganggu mereka kan? Iya, Mereka nggak marah besar yang kira kesini. Iya. Itu tergantung dari kitanya sih. Kalau kita bersikap baik, sopan di sini kita nggak masalah. Kalau kita kayak kotorin tempat ini, mungkin wajar mereka marah kan. Betul. Apalagi kan ini tempat bersejarah kan. Pokoknya udahlah kita balik aja ya. Kita balik aja. Nah, pokoknya buat teman-teman di luar sana, pesan aku tadi berapa kali aku bilang, ini yang ketiga kali, ketika kalian ke tempat seperti ini, tempat yang sangat menurut kalian itu penuh dengan misteri, itu kejadian, jangan pernah kosong pikiran kalian. Kuatkan iman kalian, wajiblah berdoa dulu dan permisi baik-baik ke tempat itu, jangan sampai terjadi seperti ini ya. Pokoknya kalian subscribe channel YouTube teman aku ini, Raden Production, dan channel YouTube aku Jakaria Segaston. Oke, sampai di video-video mistis, ekspor dan interaksi selanjutnya. Bye.